Mari kita berdoa. Sungguh hati kami penuh dengan ucapan syukur ya Tuhan. Kepada Tuhan yang kami percaya mengasihi kami orang berdosa, yang sudah menebus kami dan akan mendampingi kehidupan kami sampai kepada surga yang mulia dan baka. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih. Engkau Allah yang baik kepada kami. Engkau Allah yang mengasihi orang berdosa seperti kami. Engkau Allah yang terus mau menuntun hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh berkumpul di rumah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami boleh memuji-muji Engkau, mengingat anugerah Tuhan yang demikian menakjubkan. Dan terima kasih ya Tuhan, Engkau mau menyatakan isi hati-Mu kepada kami melalui firman-Mu. Bicaralah, anak-anak-Mu sudah siap untuk menikmati kebenaran-Mu. Anugerah Tuhan yang sedemikian ajaib dan menakjubkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan waktu ini. Bicaralah ya Tuhan kepada kami semua. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Ada sukacita dan damai di hati saudara? Puji Tuhan, kita boleh bersama-sama berkumpul, beribadah, memuji-muji Allah kita yang indah, yang mulia, yang ajaib kasih-Nya buat setiap kita. Saudara, saya bersyukur untuk Gembala Sidang dan seluruh majelis jemaat yang memberikan kesempatan buat saya untuk bisa berbagi pergumulan, pemikiran di dalam seminar kemarin untuk kelompok kecil dan penginjilan. Dan saat ini di dalam kebaktian 1, 2, dan 3 bersama-sama merenungkan sebuah topik yang begitu indah dalam lanjutan eksposisi kitab Yunus, yaitu anugerah pertobatan yang menakjubkan. Perkenalkan, saya Michael Teng, saya berasal dari Makassar dan dalam 5 tahun terakhir saya dipercaya Tuhan untuk boleh melayani sebagai salah satu pengajar di STT Saat Malang. Saya bersyukur bersama dengan rekan-rekan sekalian, GKI secara umum maupun GKI Kuta secara khusus, kita boleh terus bekerja bersama untuk mengembangkan kerajaan surga bagi Tuhan. Biarlah kebersamaan kita terus berlanjut dan kita semuanya semakin dipakai Tuhan dengan indah untuk mengabarkan anugerah pertobatan dari Tuhan yang sedemikian menakjubkan, di amazing grace untuk anak-anak Tuhan. Saudara, mari kita sama-sama membuka di dalam kitab Yunus pasal yang ketiga. Kita lanjutkan pemikiran kita, perenungan kita tentang kitab Yunus ini. Ya, mari bersama-sama kita lihat pasal yang ketiga. Saya akan membaca ayat yang ganjil. Saya mengajak saudara membuka Alkitab atau Alkitab untuk kemudian bisa membaca ayat yang genap. Silih berganti kita membacanya dan menikmati firman Tuhan yang hidup ini. Demikianlah firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Yunus pun segera pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Tuhan. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan luasnya. Lalu orang Niniwe percaya kepada Allah. Mereka mengumumkan puasa dan semuanya, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Atas perintah raja dan para pembesarnya diserukanlah di Niniwe maklumat ini. Manusia dan ternak, lembu dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa. Tidak boleh makan rumput atau minum air. Siapa tahu Allah akan berbalik dan menyesal
serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala, sehingga kita tidak binasa. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, di dalam perenungan kita pada kitab Yunus pasal yang ketiga ini, saya mengajak kita bersama-sama memikirkan satu pertanyaan penting di dalam kehidupan kita sebagai orang berdosa, yaitu apa yang sepantasnya diperoleh orang jahat, oleh orang berdosa, seperti orang-orang Niniwe dan seperti kita semua orang berdosa ini. Apa yang sepantasnya diperoleh oleh orang berdosa, orang yang jahat. Saudara, ada satu buku yang menarik perhatian saya pada waktu memikirkan pertanyaan ini. Buku yang berjudul The Pastor and the Painter. Ya, ini dua orang kiri dan kanan, seorang bernama Andrew Chen, yang kedua bernama Myuran Sukurahman. Ya, dua-duanya adalah warga negara Australia, sudah almarhum, saudara. Satu disebut dengan nama The Pastor, satu bernama The Painter. Nah, bagian bawahnya itu ada sebuah kalimat dari penulis dari buku ini menyimpulkan kisah hidup mereka yang saya kemudian highlight dan berikan garis besar ini, saudara. Di sana dituliskan The Pastor and the Painter Inside the Life of Andrew Chen and Myuran Sukurahman, from Aussie Schoolboys, dari anak-anak sekolahan di Australia, to Bali 9 drugs traffickers. Jadi Bali 9, ya, itu terkenal di tahun 2005, saudara, ketika mereka menyelundupkan narkotika heroin hampir 9 kg. Dan to Kobokan Redeemed Man, di penjara Kobokan kemudian menjadi orang yang mengalami pertobatan dan ditebus oleh Tuhan Yesus. Nah, saudara, ini kisah dua orang pemimpin dari sebuah kelompok yang dikenal dengan nama The Bali Nine. Tidak kebetulan kita ada di Bali dan sedang memikirkan tentang topik ini, saudara. Dan Bali Nine yang kemudian menghasilkan sebuah berita besar di Indonesia dan mengguncangkan Bali karena penyelundupan yang luar biasa dari tempat ini. Ya, bagaimana mereka kemudian ditangkap di bandara dan di hotel kawasan Kuta, untuk kemudian mereka ditangkap, dipenjarakan, lalu divonis. Dua orang ini, para pemimpinnya, divonis hukuman mati. Sisanya yang lain, ada yang kena 20 tahun penjara, ada yang seumur hidup, saudara. Nah, saudara sekalian, menarik ceritanya adalah karena ketika Andrew Chen dan Myuran Sukurahman ini berada dalam penjara dan kena vonis hukuman mati, mereka tidak langsung dihukum mati. Ya, itu punya waktu. Dan waktu mereka adalah 10 tahun, saudara. Jadi mereka divonis tahun 2005, mereka kemudian ditembak mati di Nusa Kambangan tahun 2015, bulan April. Ya, itu ditembak mati di sana. Saudara, ini cerita yang saya mau khususkan kepada Andrew Chen. Andrew Chen kemudian dikatakan bertobat di Kobokan, di penjara Kobokan, saudara. Ia bertemu dengan Tuhan di sana dan menjadi disebut dengan the redeemed man, manusia yang ditebus oleh Tuhan. Bukan sekedar bertobat saja, saudara, ia kemudian menjadi pelayan Tuhan di dalam penjara. Bagaimana kemudian dia dipakai oleh Tuhan untuk memimpin ibadah-ibadah yang ada di dalam penjara. Melayani, bersaksi tentang pengalaman hidup dia di dalam penjara. Melakukan pekabaran Injil kepada penjahat-penjahat, narapidana-narapidana di dalam penjara. Bahkan kalau saudara perhatikan gambar yang satu ini, bagaimana dia yang baju kuning biru itu, saudara, ia menjadi orang yang membaptiskan para narapidana yang kemudian menjadi ceritanya sama dengan dirinya, bertobat, dipertobatkan dan redeemed man di dalam penjara itu. Saudara, pada waktu ia kemudian berhadapan dengan regu tembak di Nusa Kambangan, ia kemudian meminta izin sebelum dia ditembak mati. Ia meminta izin untuk memproklamasikan sekali lagi kisah hidup dia. Dan dia memproklamasikan dengan sebuah nyanyian. Ya, nyanyian dia dinyanyikan tengah malam sebelum ia ditembak itu. Dia menyanyikan lagu Amazing Grace.
Anugerah Tuhan yang menakjubkan. Orang berdosa, penjahat seperti saya, itu sudah ditebus oleh Tuhan. Dulu aku buta, sekarang sudah bisa lihat. Dan aku akan bertemu dengan juru selamatku yang sudah datang bagiku. Itu kisah Andrew Chen, saudara. Terakhir sebelum dia tembak mati, yang menyanyikan Amazing Grace. Saudara, terhadap peristiwa itu, kisah ini menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan masyarakat. Sebagian masyarakat kemudian mengatakan bahwa orang ini adalah seorang penjahat, seorang kriminal, pantas dihukum mati. Bayangkan dengan penyelundupan narkotika yang dia lakukan. Ini yang ketangkep, yang tidak ketangkep berapa banyak korban yang dimunculkan oleh karena tindakan kejahatan dia. Dia pantas dihukum seberat-beratnya. Hukuman mati adalah hal yang pantas buat Andrew Chen. Dia tidak boleh lepas dari hukuman. Saudara, itu pendapat sebagian masyarakat. Tapi sebagian lagi kemudian berpendapat berbeda. Mereka kemudian berpendapat bahwa Andrew Chen sudah bertobat. Andrew Chen perlu mendapatkan kesempatan kedua. Ya, seorang pendeta yang dekat dengan Andrew Chen dalam pelayanan penjara itu, saudara, ya kemudian mengungkapkan sebuah kalimat yang dalam wawancara itu kemudian dimunculkan sebuah koran. Dia berkata kalimat ini, nggak adil Andrew Chen dihukum mati karena dia sudah bertobat. Nah, saudara, ada perbedaan pendapat. Ada yang sebagian setuju, ya kriminal penjahat harus dihukum. Ada sebagian mengatakan dia sudah bertobat, perlu mendapatkan kesempatan kedua. Saudara, perbedaan pendapat ini waktu saya baca ini, saudara, itu saya melihat ini muncul juga di dalam kitab Yunus yang kita sudah baca ini, saudara. Kalau sudah baca dan sudah renungkan dari pasal 1, pasal 2 dan pasal 3, minggu depan pasal 4, saudara menemukan di sana ada perbedaan pendapat terhadap sebuah pertanyaan penting, apa yang seharusnya dilakukan kepada orang jahat. Perbedaan pendapat bahwa orang jahat seperti penduduk Niniwe ini seharusnya dihukum seberat-beratnya. Tapi sebagian lagi berpendapat bahwa mereka perlu mendapatkan kesempatan kedua kalau bertobat. Saudara, ini diwakili oleh dua tokoh di dalam kitab Yunus. Tokoh pertama yang mengatakan bahwa dia orang Niniwe, orang jahat dan perlu mendapatkan hukuman yang setimpal, diwakili oleh Nabi Yunus, saudara. Ya berpendapat mereka harus dihukum. Tapi wakil yang kedua yang mengatakan mereka harus mendapatkan kesempatan kedua itu adalah Yahweh, Tuhan, pencipta langit dan bumi, penguasa semesta alam, Allah yang maha kudus dan maha suci itu. Itu adalah Allah yang kemudian ingin memberikan kesempatan kedua bagi penduduk kota Niniwe. Disinilah saudara, bagaimana Yunus bertentangan dengan Tuhan. Dan Yunus kemudian lari dari panggilan untuk memberitakan berita pertobatan itu. Karena dia berpendapat Allah maha adil, Allah harus hukum orang Niniwe. Saudara, di pasal 3 kita sudah masuk pada pasal 3. Dan di sini kita melihat bagaimana Yunus akhirnya itu mengikuti perintah Tuhan untuk memberitakan panggilan pertobatan itu. Ayat pertama dikatakan, datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Pergilah segera ke kota Niniwe, kota yang besar itu, dan serukanlah pesan yang kufirmankan kepadamu. Yunus akhirnya pergi. Yunus akhirnya memberitakan kabar baik itu kepada kota Niniwe ini. Nah, saudara, saya ingin melihat kitab Yunus pasal 3 ini dari satu kata yang muncul di sepanjang kitab Yunus, satu kata yang muncul 15 kali, saudara. 15 kali kata ini muncul. Kalau kata yang muncul terus menerus dalam Alkitab, apalagi dalam satu kitab yang hanya 4 pasal muncul 15 kali, itu berarti kata itu penting, sekolah. Nah, kata itu adalah kata besar. Ya, kita tahu ada badai besar, ada ikan besar, lalu ada apa lagi? Ada marah yang besar, ada takut yang besar ketika para orang yang berada dalam kapal itu kena badai besar, mereka kemudian mengalami takut yang besar. Ada sukacita besar. Lalu kemudian di sini ada kalimat kota Niniwe yang besar, saudara. Kata besar ini jadi kata yang penting dalam kitab Yunus. Termasuk di dalamnya kota Niniwe yang besar. Pasal 1 ayat 2, pasal 3 ayat 2, pasal 4 ayat 11. Semuanya menunjukkan bagaimana Niniwe ini disebut sebagai
kota yang besar itu. Nah saudara, apa maksudnya kota yang besar ketika ini ditujukan kepada kota Niniwe, saudara? Yang pertama, kota Niniwe besar di dalam pencapaiannya. Ya, ini kota yang luar biasa, saudara. Dikatakan firman Tuhan, mengagumkan sekali. Mengagumkan kenapa? Ayat 3 dikatakan, karena mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Pada pasal 4 ayat terakhir yaitu ayat 11 dikatakan kota ini berpenduduk lebih daripada 120.000 orang banyaknya dengan ternak yang banyak. Saudara, pada waktu bicara tentang kota Niniwe sebagai ibu kota kerajaan Asyur, ini sebuah kota yang memiliki luas yang luar biasa besar pada zaman itu. Punya penduduk yang sedemikian banyak pada zaman itu. Dan punya ekonomi yang luar biasa, ternak yang banyak pada zaman itu. Saudara, dengan jumlah 120.000, kalau dibandingkan dengan kota hari ini bukan kota besar, saudara. Kota besar itu paling sedikit 1 juta orang. Ya, 120.000 kelihatannya nggak banyak. Tapi saudara harus ingat, ini 700 tahun sebelum Masehi. Berarti 2.700 tahun yang lalu, saudara. 2.700 yang lalu sudah berkumpul di sebuah kota yang 3 hari perjalanan jauhnya. Dan 120.000 orang di dalamnya. Ini sepadan dengan kota-kota megapolitan di dunia hari ini. Kalau saudara bayangkan Niniwe hari ini, saudara bayangkan at least Jakarta. Saudara bayangkan Beijing. Saudara bayangkan Tokyo. Saudara bayangkan New York. Itulah Niniwe pada waktu itu, saudara. Kota dengan segala pencapaian yang luar biasa. Pusat ekonomi, pusat hunian, pusat segala macam impian daripada banyak orang yang menganggap kalau saya ke sana, saya bisa mencapai cita-citaku untuk merasakan surganya dunia. Saudara, kota Niniwe adalah kota besar, megapolitan, menjadi surga bagi banyak orang, saudara. Tapi saudara, kota ini menjadi kota yang besar bukan hanya karena dia adalah surga dunia. Kota ini besar juga di dalam dosanya. Saudara, kota ini adalah kota yang menjadi tempat berdiamnya Raja Asyur dan kemudian pasukan-pasukannya yang sangat dikenal, bangga sekali dengan kekuatan militernya yang luar biasa. Dan mereka ada super power militer. Kalau mereka perang, saudara, seperti perang-perang yang terjadi hari ini menang punya, saudara. Ini yang punya semua persenjataan termutakhir pada waktu itu. Ini tentara-tentara yang bukan hanya tentara yang super power, tapi juga super kejam. Kalau mereka berhadapan dengan musuh dan musuh itu dikalahkan, maka setiap musuhnya itu dikatakan akan dikuliti hidup-hidup. Akan dimutilasi, saudara. Kepalanya akan dipenggal, lalu kemudian kepala itu dipajang di muka umum, saudara. Supaya menimbulkan ketakutan dan teror bagi orang-orang sekitarnya. Yang selamat akan diperbudak. Saudara, ini bangsa yang jahat. Ini kota yang dipenuhi dengan orang-orang yang berdosa. Ini orang-orang yang kemudian membuat Yunus yang juga turut merasakan bagaimana Israel juga kena getahnya pada sikap dan dosa kejahatan bangsa ini. Itu kemudian tidak mau mengabarkan kabar pertobatan pada mereka. Karena ini memang adalah bangsa, kota yang dipenuhi dengan orang-orang yang berdosa besar. Ini bukan hanya surga dunia, saudara. Ini neraka dunia. Saudaraku dalam Tuhan, kepada kota yang seperti ini. Yang punya pencapaian besar. Yang punya dosa sedemikian besar. Kota Niniwe disebut kota yang besar. Juga karena mereka sedang mendapatkan ancaman penghukuman yang besar daripada Tuhan. Saudaraku, ayat 4 pada pasal 3 dikatakan 40 hari lagi. Ini pesan yang disampaikan Tuhan melalui Nabi Yunus. 40 hari lagi Niniwe akan dicungkir balikan. Saudara, mereka akan ditunggang balikan. Mereka akan dihukum oleh Tuhan 40 hari lagi. Pesan ini sampai kepada orang Niniwe dengan jelas. Yaitu Tuhan akan menghukum mereka. Alasannya juga jelas, saudara. Karena pada pasal yang pertama ayat kedua. Di sana dikatakan, serukanlah peringatan kepada mereka, kata Yahweh. Karena kejahatan mereka telah sampai kepadaku. Saudara, orang Niniwe sadar benar. Mereka orang yang punya banyak kejahatan. Dan Tuhan sedang bertindak
untuk memberikan peringatan 40 hari lagi. Kalau you tidak bertobat, you akan terima hukuman daripada aku. Saudaraku, saya waktu baca bagian ini, dan saya temukan kalimat di ayat 1 pasal 2, pasal 1 ayat 2. Kejahatan mereka telah sampai kepadaku. Saya mengingat beberapa percakapan penginjilan yang saya lakukan kepada orang-orang belum percaya. Dan saya mendengarkan banyak keluhan mereka, keberatan mereka dengan the problem of evil, saudara. Bagaimana Tuhan itu bisa buta dan tuli terhadap kejahatan yang ada di sekitar umat manusia. Begitu banyak pembunuhan, begitu banyak pemerkosaan, begitu banyak kejahatan di dunia. Tuhan itu Tuhan yang tidak peduli terhadap segala masalah dalam dunia. Tuhan itu Tuhan yang buta. Saudaraku, firman Tuhan mengatakan kejahatan mereka telah sampai kepadaku. Firman Tuhan ingin menunjukkan Yahweh, Tuhan itu tidak buta. Tuhan itu tidak tuli. Tuhan tidak acuh tak acuh terhadap perilaku jahat manusia. Ia adalah Tuhan yang adil. Ia pasti bertindak dan kejahatan manusia itu berada di dalam pandangan Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan konsekuensi yang serius terhadap dosa, terhadap kejahatan manusia. Itu sebabnya saudaraku, pada waktu berita ini diberitahukan kepada orang-orang Niniwe, dimulai dengan kalimat apa? 40 hari lagi. 40 hari lagi. Ini bukan sebuah possibility bahwa kalau 40 hari lagi engkau tidak bertobat, kelihatannya, kayaknya Tuhan akan hukum engkau. Tidak, saudara. Orang Niniwe sadar benar pada waktu dikatakan 40 hari lagi, itu artinya waktumu sudah dihitung oleh Tuhan. Selama 40 hari, you pikir baik-baik, you renungkan hidupmu baik-baik, you pikirkan semua kejahatan yang kau sudah lakukan. Dan ingat, setelah 40 hari, kalau engkau tidak melakukan yang aku mau, maka engkau akan menerima konsekuensi yang serius daripada dosa. Saudaraku, Tuhan serius terhadap dosa. Ini menjawab pertanyaan dan pengajaran-pengajaran yang aneh-aneh, termasuk pada zaman kini, saudara. Ya, terhadap pengajaran yang mengatakan Tuhan itu maha kasih. Karena Tuhan maha kasih, saya tidak percaya bahwa Tuhan itu menciptakan neraka. Tuhan pasti mau semua orang masuk surga. Dan karena itu tidak perlu tahu orang itu jatuh baik atau tidak. Semua orang pada akhirnya akan masuk surga. Sebab Tuhan itu maha kasih. Enggak, saudara. Itu bukan kalimat firman Allah. Firman Allah mengatakan kepada orang yang jahat itu, apapun pencapaian dalam hidupmu, 40 hari lagi, kalau engkau tidak bertobat, kalau engkau tidak berbalik dari jalan yang salah, maka engkau akan ditunggang balikan oleh Tuhan. Akan dibinasakan, akan menerima konsekuensi yang serius daripada dosa. Sebab dosa itu serius, saudara. Saudara, waktu saya buka di Google, saya melihat-lihat apa yang berhubungan dosa, saya menemukan gambar ini menarik sekali. Ya, kalau gambar ini, saudara, ada kalimat yang di bawah itu kayak tengkok sekali itu, biasanya itu berhubungan dengan zat atau barang-barang yang berbahaya, yang membahayakan jiwa atau tubuh manusia, ya. Kemudian itu radioaktif kills, misalnya kayak gitu. Tapi saudara, saya melihat ini kalimat benar sekali. Sin is so serious. Dosa itu begitu serius. Dosa itu mematikan. Dosa itu bukannya mematikan tubuh fisik kita, tapi dosa itu akan membawa kita kepada kebinasan yang kekal itu. Dosa akan membuat kita berhadapan dengan Allah yang maha suci. Dan Allah yang maha suci memiliki konsekuensi yang tegas terhadap dosa. Saudaraku, ini bukan sesuatu yang aneh, bukan. Bahkan di dalam pemerintah dan penguasa, pemerintah di dalam dunia ini dan penguasa dalam dunia ini, itu logika berpikir ini jelas sekali. Selalu ada konsekuensi terhadap tindakan yang jahat, saudara. Ambil contoh. Ya, tanggal 11 April 2 minggu yang lalu ada sebuah berita di Vietnam, saudara. Pemerintah Vietnam bukan pemerintah yang takut akan Tuhan, bukan. Tapi pemerintah Vietnam, saudara, melihat dan kemudian menemukan ada satu pelanggaran yang besar dari seorang miliarder usia 67 tahun. Ini beritanya. Perempuan miliarder Vietnam usia 67 tahun, salah satu yang paling kaya di sana, saudara. Itu kemudian divonis hukuman mati dalam kasus penipuan bank selama 11 tahun.
Achievement-nya luar biasa, menjadi miliarder, salah satu konglomerat di Vietnam. Tapi achievement yang besar itu dibangun di atas dosa dan kejahatan yang besar. 11 tahun melakukan penipuan terhadap bank. Dan tidak main-main jumlahnya saudara. 702 triliun. Saudara, barusan ada berita bos Apple ketemu sama Jokowi. Saudara tahu berita itu? Lalu kemudian mencoba untuk membuat kerjasama investasi masuk ke Indonesia. Jumlahnya 1 triliun lebih saudara. 1 triliun lebih itu aja sudah buat bos Apple ketemu sama Presiden Jokowi. Saudara bayangkan ini 702 triliun penipuan yang dilakukan. Berapa banyak itu saudara. Dan terhadap hal ini beritanya jelas. Pencapaian besar, penyimpangan dan kejahatan besar, hukumannya fatal. Dan saudara, kalau itu sudah ada dalam pikiran daripada pemerintah-pemerintah di dalam dunia ini, saudaraku, apalagi pencipta langit dan bumi yang tidak bisa berkompromi terhadap dosa. Inilah berita daripada kitab suci, saudara dalam Tuhan, bahwa Tuhan memandang dosa itu sangat serius, saudara. Hukuman Tuhan itu jauh lebih serius, karena hukuman Tuhan bukan hanya bicara tentang penghukuman terhadap fisik saja, tapi itu penghukuman sampai pada kekekalan. Neraka itu ada bagi orang-orang yang tidak mau percaya pada Tuhan, yang tidak bertobat, yang kemudian merasa dirinya bisa bebas dengan segala macam dosa yang dilakukannya. Saudara, hukuman buat orang-orang berdosa itu jelas. Dan hukuman bagi orang berdosa itu bukan hanya untuk orang-orang Niniwe. Berita bahwa 40 hari lagi, kalau engkau tidak bertobat, engkau akan dibinasakan. Itu bukan hanya berita untuk orang-orang jahat di Niniwe, saudara. Itu berita buat kita semua. Itu berita yang dikumandangkan lebih lagi oleh Paulus, yang kemudian mengatakan bahwa setiap orang telah kehilangan kemuliaan Allah karena setiap manusia sudah berdosa. Dan upah dosa adalah maut. Saudara, saya dan saudara adalah orang berdosa. Kita semua orang yang sudah kehilangan kemuliaan Allah. Dan orang yang kehilangan kemuliaan Allah, orang yang berdosa seperti saya, seperti saudara, itu menerima maut sebagai konsekuensi dosa. Saudaraku, dosa itu sangat serius. Dan dosa yang sangat serius ini membuat saya dan saudara bersama dengan orang-orang Niniwe sedang antri dalam antrian kebinasaan menuju kepada penderitaan kekal di neraka itu. Inilah berita penghukuman yang Tuhan berikan kepada orang Niniwe, tapi kepada kita semua orang berdosa. Pertanyaannya, apakah beritanya berhenti sampai di situ? Tidak, saudara. Puji Tuhan, kitab Yunus bukan hanya berita penghukuman Tuhan. Isi kitab Yunus itu baru dimulai, saudara. Yaitu bahwa Tuhan memberikan pengharapan kepada orang berdosa. Tuhan memberikan jalan buat orang berdosa. Benar, konsekuensi dosa begitu serius. Tapi Tuhan juga serius untuk memberikan jalan keluar bagi orang berdosa. Karena itu saudara, kota Niniwe bukan hanya besar di dalam pencapaiannya. Kota Niniwe bukan hanya besar di dalam dosanya. Kota Niniwe bukan hanya besar di dalam ancaman hukuman daripada Tuhan. Tapi kota Niniwe kita perlu dengar dan perlu kenang sebagai penduduk umat penduduk ini yang menerima anugerah pengampunan Tuhan yang sangat amat besar itu. Saudaraku, ada yang menarik di ayat yang ketiga, di pasal ketiga. Waktu dikatakan Niniwe adalah kota yang mengagumkan besarnya. Kata mengagumkan di situ, saudaraku, waktu saya lihat di dalam bahasa Ibrani, bahasa aslinya, terjemahannya itu adalah secara literal kota yang besar di mata Tuhan. Kota yang penting di mata Tuhan. Saudaraku, kota ini menjadi kota yang penting bagi Tuhan. Kenapa penting bagi Tuhan? Apakah karena mereka kota megapolitan pada waktu itu? Bukan. Tapi saudara, ayat pasal yang keempat memberitahukan alasannya. Kota ini penting bagi Tuhan. Karena di kota ini ada lebih daripada 120.000 orang yang tidak bisa membedakan tangan kanan dan tangan kirinya. Maksudnya bukan tidak tahu kanan dan kiri, saudara. Tapi mereka tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang jahat.
mana yang hidup dalam anugerah Tuhan, mana yang hidup menentang Tuhan. Mereka tidak bisa membedakan. Ini jiwa-jiwa yang terhilang. Dan kota ini menjadi kota yang penting dibagi Tuhan dalam pandangan Tuhan. Karena Tuhan lihat jiwa-jiwa yang terhilang itu. Jiwa-jiwa yang berdosa ini. Dan Tuhan sayang kepada mereka. Tuhan ingin memberikan belas kasihan pada mereka. Tuhan mau intervensi di dalam kehidupan mereka. Saudaraku, kitab Yunus bukan hanya berita tentang Yunus dan ikan yang besar. Kitab Yunus adalah kitab tentang orang berdosa besar di tangan Tuhan yang punya kasih yang amat sangat besar itu. Ini adalah kisah Yohanes 3:16 di dalam Perjanjian Lama. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kalau dalam hal ini sudah karena begitu besar kasih Allah akan kota Niniwe ini, penduduk Niniwe. Ini adalah berita Injil di dalam Perjanjian Lama. Ini ada Gospel of Jonah, saudara. Injil dalam kitab Yunus. Ketika kemudian Tuhan intervensi kepada orang-orang berdosa ini. Tuhan intervensi dengan kemudian memanggil Yunus. Tuhan intervensi untuk kemudian berproses dengan Yunus yang membangkang Tuhan. Tuhan kemudian intervensi untuk membawa Yunus memberitakan kabar baik ini. Tuhan intervensi untuk menyatakan isi hatinya kepada orang-orang berdosa di kota Niniwe. Tuhan yang intervensi untuk menyatakan, ayo bertobat, ayo kembali pada jalan yang benar. Tuhan intervensi mencari dan ingin menyelamatkan jiwa-jiwa berdosa yang terhilang ini, yang sedang antri di dalam antrian kebinasaan. Dan saudara, Injil dari kitab Yunus inilah yang berlanjut sempurna dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus, bukan? Yahweh tidak hanya, Allah Bapa itu tidak hanya mengutus Yunus, tapi kemudian dia mengutus Yesus Kristus, Putra Tunggal Allah. Ketika Tuhan yang Maha Suci lihat dari sorga, manusia-manusia berdosa yang sedang antri dalam antrian kebinasaan, yang sedang bergumul mencari jalan keluar terhadap dosanya dan tidak menemukan jalan keluar. Tuhan yang Maha Kudus itu tahu ia harus memberikan konsekuensi yang serius terhadap dosa itu. Ia harus membinasakan orang berdosa itu. Tapi Tuhan juga adalah Tuhan yang Maha Kasih. Tuhan yang melihat orang-orang berdosa itu dan jiwa-jiwa yang terhilang. Dan Tuhan mau mencari mereka, mau menyelamatkan mereka. Sehingga Injil Yesus Kristus mengatakan pada kita semuanya, Tuhan menanggalkan jubah kemuliaannya di sorga. Tuhan ganti dengan jubah kemanusiaan, jadi sama seperti manusia, kecuali dalam hal dosa. Bahkan kemudian Tuhan memakai jubah hamba, jubah yang membuat dia taat sampai mati. Mati terkutuk di kayu salib. Mati menebus dosa kita di kayu salib. Supaya bukan saya dan bukan saudara yang harus menerima hukuman dosa itu. Tapi Tuhan Yesus yang menanggung segala dosa kita. Dan kemudian Putra Tunggal Allah itu, Allah Anak itu, dengan pengorbanan di kayu salib dan kemenangannya atas dosa dan maut dengan kebangkitan itu memberikan kuasa kepadaku dan kepadamu untuk disebut sebagai anak Allah. Karena pengorbanan anak Allah, kita semua bisa jadi anak-anak Allah. Oh, betapa indahnya berita Injil ini, saudara. Tuhan Maha Kasih sehingga Ia memberikan jalan keluar dan pengharapan sejati buat kita orang berdosa. Tuhan yang cari orang berdosa seperti kita. Dan Tuhan lakukan itu ketika kita masih berdosa. Kita Roma pasal yang kelima. Saudara, saya senang sekali dengan kutipan kalimat daripada John Lennox, seorang apologet Kristen dari Oxford University. Yang kemudian mengatakan kalimat yang indah sekali. Dia mengatakan bahwa di dalam religion, agama-agama, kepercayaan-kepercayaan dalam dunia ini, acceptance comes at the end. Penerimaan Tuhan itu datang di ujung dalam konsep agama-agama, saudara. Kita harus berbuat baik dulu. Kita harus menunjukkan diri pantas dulu. Kita tidak boleh menjadi orang jahat. Kita harus jadi orang baik. Dan ketika kita sudah jadi baik, maka semua kebaikan itu akan dihitung oleh Tuhan. Dan kalau kebaikan itu oke, maka kemudian Tuhan mengatakan at the end, oke, you layak masuk surga. Saudara, itu agama-agama. Lalu dia mengatakan, kalau demikian agama-agama, maka kekristenan bukanlah agama seperti itu. Kenapa? Karena dalam kekristenan, perhatikan ini, relasi dari Tuhan
Dan penerimaan daripada Tuhan itu datang at the beginning. Datang di awal ketika kita masih berdosa. Ketika kita menjadi seperti penduduk Niniwe yang tidak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Tidak tahu membedakan kebenaran dan kejahatan itu. Ketika kita masih layak untuk menerima muka Allah itu. Tuhan intervensi dan mau menerima kita. Tuhan mencari kita dan menyelamatkan kita. Itu Injil Yesus Kristus. Itulah yang kemudian diberitahukan kepada orang Niniwe dan diberitahukan kepada kita semua hari ini. Ada jalan keluar bagi bersalah dosa kita. Tuhan yang baik adalah Tuhan yang sudah berkorban dan menang atas dosa untuk kita. Dan karena itu saudara, apa yang kemudian menjadi bagian berikutnya menjadi the rest of the story yang begitu indah. Bagaimana penduduk Niniwe mendengarkan berita itu dan mereka menjadi percaya. Raja pun mendengarkan dan raja pun bersama-sama dengan penduduknya itu menggunakan kain kabung, berpuasa, lambang ketulusan mohon ampunan Tuhan. Ratapan yang sungguh di hadapan Tuhan. Tuhan, kami orang berdosa, ampuni kami Tuhan. Dan saudara lihat bagaimana akhir daripada kisah ini bukan? Bagaimana Tuhan yang penuh belas kasihan itu adalah Tuhan yang kemudian mengampuni mereka. Kisah ini ditutup dengan God's compassion. Belas kasihan Tuhan. Amazing grace, anugerah yang luar biasa menakjubkan. Karena Tuhan melihat orang berdosa. Dan dia kemudian mau menebus orang berdosa. Menyayangi orang berdosa. Memberikan belas kasihan pada orang berdosa. Sehingga orang-orang kota Niniwe tidak mendapatkan hukuman. Tapi mendapatkan anugerah pertobatan. Saudaraku, bagaimana dengan hidupku dan hidupmu? Adakah kisah orang-orang Niniwe ini juga menjadi kisah hidup kita? Oh Tuhan, sangat serius menghadapi dosa. Tidak ada dosa sekecil apapun yang tidak serius, saudara. Gak ada dosa besar, dosa kecil. Semua dosa sama di mata Tuhan. Semua dosa akan dihukum oleh Tuhan. Serius. Tapi Tuhan yang Maha Kasih juga serius untuk intervensi. Menyelamatkan kita dengan anugerah dari Tuhan Yesus. Sudahkah kita semua punya kisah anugerah keselamatan itu? Kalau kita sudah punya kisah keselamatan itu, adakah kita menjadi anak-anak Tuhan yang mau membagikan kisah itu? Dan tahu benar, kalau orang Niniwe yang sedemikian jahat aja bisa bertobat, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saudara, saya ingat waktu saya remaja, saya orang yang pertama percaya pada Yesus di keluarga saya. Dan sebagai orang yang pertama percaya Yesus di keluarga saya mulai diajar oleh gereja saya untuk mulai mendoakan setiap anggota keluarga saya. Supaya mereka pun bisa menerima keselamatan. Sebab kalau mereka tidak terima keselamatan daripada Tuhan, mereka binasa dalam dosa mereka. Jadi setiap malam saya berlutut, berdoa, dan mencucurkan air mata buat papa saya, buat mama saya, buat kakak saya, buat adik saya. Supaya mereka juga mengalami apa yang saya alami, yaitu dipulihkan, ditebus oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Saudara, saya mulai belajar, mulai remaja, saya percaya Yesus itu. Mulai belajar untuk mengabarkan Injil dengan bahasa yang terbatas, dengan pengetahuan yang terbatas, mengabarkan Injil kepada papa saya, mama saya, dan selanjutnya. Saya ingat satu kali mama saya kemudian berkata, waktu mendengarkan saya sedang bercakap-cakap, menggambarkan Injil pada papa saya. Lalu mama saya dengan tertawa mengatakan kalimat ini, kalau papamu sampai percaya Yesus, Tuhan Yesus sudah mau datang 2 kali. Maksudnya apa, saudara? Mama saya sangat tidak bisa percaya orang seperti papa saya akan percaya Tuhan Yesus. Dan saya bisa memahami pemikiran ini. Sebab saya lihat setiap kali saya perkabaran Injil pada papa saya, selalu ditolak, selalu diketawain, selalu dianggap anak kecil tahu apa. Saudara, waktu dengarkan mama saya kalimatnya seperti itu, saya juga mulai goncang. Saya mulai mikir, apakah papa saya benar-benar tidak bisa percaya Tuhan? Tapi Tuhan, kalau papa saya nggak percaya Tuhan, dia binasa di dalam jalan dosa itu. Tuhan kasihani papa saya. Selamatkan dia. Ubah hatinya. Hati batu itu Tuhan, hanya Tuhan yang sanggup ubah. Tuhan, saya nggak sanggup. Apa yang saya bisa lakukan, anak kecil ini bisa bikin apa?
Tapi dengan lutut yang bertelut dan air mata buat papa saya berdoa dan saya katakan, Tuhan kuatkan saya, mampukan saya untuk kabarkan Injil lagi. 17 tahun kemudian, Tuhan beri anugerah untuk saya menemani papa saya untuk berdoa, memohon pengampunan Tuhan, dan beliau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. 17 tahun kemudian. Anugerah Tuhan yang ajaib buat orang berdosa seperti saya, seperti papa saya. Dan anugerah itu, belas kasihan Tuhan itu bisa diberikan bahkan kepada orang yang paling berdosa sekalipun, yang paling jahat sekalipun, yang paling tidak mungkin sekalipun. Tuhan bisa ubahkan. Kalau Tuhan bisa ubahkan orang-orang Niniwe, kalau Tuhan bisa ubahkan Saulus penganiaya jemaat menjadi Paulus sang pekabar Injil Yesus Kristus. Kalau Tuhan bisa ubahkan saya, Tuhan bisa ubahkan papa saya. Tuhan bisa ubahkan orang-orang sekitar kita yang sedang kau doakan dan injili. Orang tuamu mungkin, anakmu mungkin, saudaramu mungkin, siapapun mereka sekitarmu. Ketika kemudian ada keraguan, apa orang seperti itu bisa percaya pada Tuhan? Dengarkan berita ajaib dari firman Tuhan, amazing grace itu tidak bisa ditahan oleh siapapun juga. Amin. Karena itu saudaraku, mari rayakan anugerah Tuhan dalam hidup kita yang ajaib. Dan mari beritakan anugerah Tuhan yang ajaib itu. Dan mari dengan penuh iman melihat satu demi satu jiwa-jiwa yang terhilang itu dibawa datang kepada Tuhan dan menikmati anugerah Tuhan yang ajaib ini. Amin. Mari kita menjadi jemaat yang mengabarkan Injil yang mulia dan misioner seperti yang selalu menjadi kerinduan GKY seluruh Indonesia dan mancanegara. Setuju? Mari kita berdoa. Hormat minta Pak Ferry bisa memimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah yang menakjubkan yang Tuhan berikan dalam kehidupan orang-orang Niniwe pada masa itu. Dan hari ini kami datang kepadamu Tuhan, kami juga datang dan kami bersyukur bahwa anugerah